Hello guys, balik lagi sama gua di channel Hamil Berkah. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang penting banget, terutama buat kalian yang lagi program hamil. Pernahkah kamu berpikir bahwa kebiasaan sehari-hari bisa mempengaruhi kesuburanmu? Iya, beneran. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi ada beberapa kebiasaan yang diam-diam bisa merusak kesuburan, baik pada pria maupun wanita. Kebiasaan-kebiasaan ini kayak temen yang sok asik, tapi ternyata nusuk dari belakang, ngerusak program hamil kita. Nah, daripada penasaran dan nyesel di kemudian hari, mending kita bahas lebih lanjut di video ini. Dan buat kalian yang belum subscribe, buruan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan informasi penting lainnya seputar kehamilan. Oke, langsung aja kita mulai. Oke guys, kebiasaan pertama yang harus kita bahas adalah merokok. Pasti udah pada tahu kan ya, kalau merokok itu nggak baik buat kesehatan? Tapi tahu kamu kalau merokok juga bisa ngerusak kesuburan? Iya, serius. Ini bukan cuma mitos belaka. Buat para pria, merokok bisa menurunkan kualitas sperma. Bayangin, sperma-sperma yang seharusnya kuat dan lincah berenang menuju sel telur, malah jadi loyo dan gak bertenaga, gara-gara si asap rokok ini. Kayak tim sepak bola yang gak pernah latihan, jadi lemes dan gak bisa ngegol. Gak cuma itu, merokok juga bisa bikin sperma jadi abnormal bentuknya. Nah, kalau bentuknya udah nggak karuan, ya gimana mau membuahi sel telur kan? Kayak kunci yang nggak cocok sama lubangnya, susah deh buat membuka pintu kehamilan. Buat para wanita, merokok juga nggak kalah bahayanya. Merokok bisa mengganggu proses ovulasi, yaitu proses keluarnya sel telur dari ovarium. Padahal, ovulasi yang lancar itu penting banget buat bisa hamil. Nggak cuma itu, merokok juga bisa ningkatin risiko kehamilan ektopik, yaitu kehamilan di luar rahim. Kehamilan ektopik ini bahaya banget dan bisa mengancam nyawa sang ibu. Duh, serem banget kan? Jadi, buat kalian yang masih merokok, yuk sama-sama kita hentikan kebiasaan buruk ini mulai dari sekarang. Ingat, kesehatan dan kesuburan kita jauh lebih berharga daripada sebatang rokok. Buat para suami, ingat ya, punya anak itu anugerah yang luar biasa. Jangan sampai kita sia-siakan kesempatan itu cuma gara-gara merokok. Dan buat para istri, dukung terus suami kalian untuk berhenti merokok ya. Lanjut kebiasaan kedua yang bisa merusak kesuburan, yaitu pola makan yang buruk. Di era modern yang serba instan ini, godaan makanan cepat saji emang nggak ada habisnya. Tapi guys, kita harus bisa menahan diri nih. Soalnya, makanan cepat saji itu rendah nutrisi dan tinggi lemak jenuh, yang bisa mengganggu keseimbangan hormon dalam tubuh kita. Kebayangkan kalau tubuh kita ini kayak mesin. Nah, makanan itu kayak bahan bakarnya. Kalau bahan bakarnya aja nggak berkualitas, gimana mesinnya mau jalan dengan baik? Sama halnya dengan tubuh kita. Kalau kita terus-terusan makan makanan yang nggak sehat, ya jangan heran kalau kesuburan kita ikutan terganggu. Selain itu, kurangnya asupan nutrisi penting seperti vitamin, mineral, dan asam folat juga bisa mempengaruhi kualitas sel telur dan sperma. Padahal, sel telur dan sperma yang sehat itu penting banget untuk proses pembuahan. Bayangin, sel telur dan sperma itu kayak bibit tanaman. Kalau bibitnya aja nggak sehat, ya gimana mau tumbuh jadi tanaman yang subur kan? Makanya, penting banget buat kita untuk mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang setiap hari. Perbanyak makan buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan protein. Kurangi makanan olahan, makanan manis, dan minuman bersoda. Ingat guys, kita ini apa yang kita makan. Jadi kalau mau punya anak yang sehat dan cerdas, ya harus dimulai dari pola makan yang sehat juga dong. Nggak susah kok buat mulai hidup sehat. Mulailah dari hal-hal kecil. Misalnya bawa bekal makan siang dari rumah. Pilih camilan buah daripada keripik, dan masak menu makan malam yang lebih sehat. Ingat guys, mengubah pola makan bukan berarti kita harus makan makanan yang hambar dan gak enak. Banyak kok resep makanan sehat yang enak dan mudah dibuat. Nah, sekarang kita bahas kebiasaan ketiga yang sering dianggap sepele, tapi ternyata bisa berpengaruh besar sama kesuburan, yaitu kurang tidur. Di zaman yang serba cepat dan penuh tuntutan ini, begadang seakan udah jadi kebiasaan ya. Entah itu karena lembur kerjaan, nonton drama Korea sampai lupa waktu, atau sibuk scrolling media sosial sampai mata perih. Padahal guys, kurang tidur itu bisa bikin hormon reproduksi kita jadi nggak seimbang. Hormon reproduksi ini kayak konduktor orkestra dalam tubuh kita. Kalau konduktornya aja nggak fokus dan nggak sinkron, gimana mau menghasilkan musik yang indah?
Sama halnya dengan hormon reproduksi. Kalau hormon reproduksi kita nggak seimbang, ya proses pembuahan pun jadi terganggu. Buat para pria, kurang tidur bisa menurunkan kadar testosteron, hormon yang berperan penting dalam produksi sperma. Sedangkan buat para wanita, kurang tidur bisa mengganggu siklus menstruasi dan menghambat proses ovulasi. Idealnya, kita butuh tidur selama 7-8 jam setiap malam, agar tubuh dan pikiran kita bisa istirahat dengan cukup. Mulai sekarang, yuk biasakan untuk tidur dan bangun di jam yang sama setiap harinya. Hindari kafein dan alkohol sebelum tidur, dan ciptakan suasana kamar tidur yang nyaman dan menenangkan. Ingat guys, tidur yang cukup itu bukan cuma bikin kita segar dan berenergi, tapi juga bikin program hamil kita jadi lebih lancar. So mari kita ubah kebiasaan begadang kita, dan mulai hidup lebih sehat dengan tidur yang cukup. Kebiasaan keempat yang harus kita hindari adalah stres. Stres itu udah kayak makanan sehari-hari ya guys. Apalagi di tengah tuntutan hidup yang semakin tinggi, rasanya susah banget buat hidup tenang tanpa beban pikiran. Tapi guys, kita harus bisa mengelola stres dengan baik nih. Soalnya, stres yang berkepanjangan bisa berdampak buruk buat kesehatan, termasuk kesuburan kita. Stres kronis bisa meningkatkan produksi hormon kortisol dalam tubuh. Nah, hormon kortisol ini yang bisa mengganggu keseimbangan hormon reproduksi kita. Akibatnya, proses ovulasi pada wanita dan produksi sperma pada pria pun jadi terganggu. Stres juga bisa bikin kita jadi gampang lelah, susah tidur, dan kehilangan nafsu makan. Nah, kalau udah begini, program hamil pun jadi terganggu deh. Lalu gimana dong cara mengelola stres? Tenang guys, banyak kok cara yang bisa kita lakukan buat ngatasin stres. Misalnya olahraga secara teratur, meditasi, yoga, atau sekadar melakukan hobi yang kita sukai. Intinya, luangkan waktu untuk diri sendiri dan lakukan hal-hal yang bikin kita happy. Ingat, guys, pikiran yang tenang dan positif itu penting banget untuk meningkatkan peluang kehamilan. Jadi jangan biarkan stres menguasai hidup kita dan menghambat impian kita untuk memiliki momongan. Dan kebiasaan terakhir yang harus kita hindari demi menjaga kesuburan adalah konsumsi alkohol berlebihan. Guys, udah di rahasia umum kalau alkohol itu nggak baik buat kesehatan kan? Tapi, tahukah kamu kalau alkohol juga bisa ngerusak kesuburan? Iya, beneran. Alkohol itu bisa mengganggu keseimbangan hormon dalam tubuh kita, termasuk hormon reproduksi. Buat para pria, konsumsi alkohol berlebihan bisa menurunkan kualitas dan kuantitas sperma. Sperma yang sehat itu bentuknya harus normal dan bisa berenang dengan cepat untuk mencapai sel telur. Nah, kalau kebanyakan minum alkohol, spermanya bisa jadi abnormal bentuknya, dan gerakannya pun jadi lambat. Kayak orang mabuk, jalannya sempoyongan dan susah fokus. Buat para wanita, konsumsi alkohol berlebihan bisa mengganggu siklus menstruasi dan menghambat proses ovulasi. Selain itu, alkohol juga bisa meningkatkan risiko keguguran dan bayi lahir cacat. Jadi, buat kalian yang lagi program hamil, sebaiknya hindari konsumsi alkohol sama sekali ya. Nggak ada takaran aman untuk minum alkohol kok. Mending kita ganti minuman beralkohol dengan minuman yang lebih sehat, seperti jus buah, smoothies, atau infused water. Ingat guys, kesehatan dan kesuburan kita jauh lebih berharga daripada kenikmatan sesaat dari alkohol. Nah, itu dia guys. 5 kebiasaan sehari-hari yang bisa merusak kesuburan pria dan wanita. Gimana? Ternyata banyak juga ya kebiasaan sepele yang tanpa disadari bisa menghambat program hamil kita. Mulai sekarang, yuk kita sama-sama terapkan pola hidup sehat dan hindari kebiasaan-kebiasaan buruk yang udah disebutkan tadi. Ingat, memiliki keturunan adalah anugerah yang luar biasa. Terima kasih sudah menonton, temukan video menarik lainnya di playlist kami. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Hamil Berkah agar tidak ketinggalan informasi penting lainnya seputar kehamilan. Sampai jumpa di video selanjutnya.